Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah berfirman di surat Muzammil ayat yang ke-20. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda wa akharun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri mengerjakan sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka Dia, yakni Allah, memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu,
niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat terakhir dari surat Muzzammil. Dan ini termasuk ayat yang paling panjang di surat Al-Muzzammil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa faidah. Kita ringkaskan, ada sekitar 12 faidah. Yang pertama, inna rabbaka ya'lamu, sesungguhnya Rabbmu Maha mengetahui. Dari kalimat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Yang Allah ketahui adalah amal ibadah dari para hambanya. Yang disebutkan di ayat ini adalah sholatul lail. Jadi Allah Maha mengetahui akan amal ibadah para hambanya. Walaupun mereka itu beribadah atau mengerjakan sholat dalam kesendiriannya di keheningan malam yang gelap gulita. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat malam tentu dikerjakan sendirian. Beda dengan sholatul tarawih, sunnahnya berjamaah. Nah, Allah Maha tahu apa yang dilakukan oleh para hambanya pada ibadah-ibadah sholatnya di malam hari, walaupun dia mengerjakannya dalam kesendiriannya, ya di tengah-tengah keheningan malam yang gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menegaskan di surat Asy-Syu'ara ayat 217, ini 219, 220. Coba lihat Asy-Syu'ara, nulis ayatnya kepanjangan. Dua ratus 217 dan sampai 218. Boleh juga dilanjut sampai 220. Tapi kita fokuskan 217, 218. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Siapa itu Allah? Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Yaraka, Allah melihatmu hina taqum, di saat engkau berdiri untuk salat. Artinya semua amal perbuatan manusia, amal ibadahnya itu diketahui oleh Allah, dilihat, disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah-ibadah salat. Maka di kelanjutan ayatnya wa taqallubaka fis sajidin. Allah juga Maha melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Kalau kita salat jamaah, barakallahu fikum, Allah melihat tidak Ibu? Gerak-gerik kita dalam salat jamaah, melihat. Walaupun kita berjamaah di tengah-tengah ratusan ribu manusia. Saat kita misalkan di masjid yang memang jamaahnya banyak dan besar, ya seperti di Masjidil Haram, sekali salat, apalagi hari Jumat begini, ya semua orang kumpul. Jam 9 kita ke masjid,
biasanya sudah tidak dapat tempat. Apalagi yang datangnya jam 10, jam 11, apalagi yang mepet azan, paling dapat di teras. Coba bayangkan berapa kali orang itu berapa jumlah orang sholat sekali sholat. Ya terutama hari Jumat seperti ini. Yang di pojokan, yang dimanapun, ya dia ada di barisan shaf sholat, Allah mengawasinya. Allah maha tahu gerak-geriknya. Barakallahu fikum. Orang sholat sambil ngupil, sambil ngelamun. Allah tahu nggak ibu? Tahu. Ya. Ngikutin imam juga nggak paham ayat apa, surat apa yang dibaca. Gitu ya. Akhirnya malah ngupil sambil ngelamun. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Jadi apa yang dikerjakan Allah maha tahu. Wa taqallubaka fis sajidin. Allah pun melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Innahu huwas samiul alim. Sungguh dia itu maha mendengar, maha mengetahui. Baik, Ibu, kalau kesadaran di dalam diri kita muncul, yakni kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha melihat, menyaksikan, maha mengawasi, apa yang muncul? Kalau kita merasa diawasi Allah, yang muncul apa Ibu? Takut. Selain itu apa? Kita akan maksimal di dalam mengerjakan sesuatu, ya kan? Kenapa? Karena merasa diawasi. Ibu lagi ada suami di rumah dengan tidak ada suami di rumah, beda enggak? Beda. Lebih rajin mana? Ketika ada suami. Kenapa? Merasa diawasi suami. Ternyata istriku solehah. Gitu ya. Coba kalau nggak ada suami. Barakallahu fikum. Nah begitu. Orang itu kalau merasa diawasi, biasanya dia akan maksimal di dalam mengerjakan sesuatu. Makanya Ibu, kenapa ibadah puasa mengantarkan kepada ketakwaan? Karena dia menghasilkan muraqabatullah. Dia menghasilkan satu kebaikan yang disebut dengan muraqabatullah. Selalu merasa diawasi Allah. Di pagi hari, waktu-waktu sarapan, di meja makan Ibu, masih sisa itu. Menu-menu sahur yang tadi disantap waktu sahur. Menunya menu favorit lagi. Begitu ya. Kenapa? Hari pertama Ramadan. Biasanya marah rasak itu Ibu. Hari pertama Ramadan, sahur pertama. Ya kan? Di pagi hari ini masih tersisa itu. Pokoknya di jam-jam makan itu kan perut itu kayak manggil-manggil makanan. Ya. Baik, di rumah nggak ada siapa-siapa, suami berangkat kerja, anak-anak sudah sekolah, misalkan. Cuman ibu sendiri. Itu ada makanan di meja makan. Ibu berani menyantapnya? Nggak ada orang, Bu. Nggak ada CCTV lagi di rumah. Berani ibu menyantapnya? Kalau bisa nggak menyantapnya? Bisa saja, nggak ada orang. Ya suami nanti pulangnya jam 4 sore. Anak-anak pulang jam 2 siang. Begitu kan? Asli blas nggak ada orang di rumah. Kalau kita kemudian makan sarapan kedua setelah sahur, gitu ya, nggak akan ada orang yang lihat. Habis itu sudah cuci mulut, bersihkan mulut seolah-olah sedang puasa. Itu kan bisa aja begitu. Tapi berani nggak ibu melakukan itu? Tidak berani. Kenapa?
Karena ibu merasa diawasi Allah. Orang mungkin gak ada yang tahu, tapi Allah kan maha tahu. Eman-eman puasa saya. Nah begitu ibu. Itu contoh kecilnya. Bagaimana puasa itu menghasilkan muraqabatullah. Nah kalau orang punya kesadaran ini dan selalu memiliki kesadaran ini, insya Allah dia pasti akan menjadi orang yang bertakwa, merasa diawasi. Orang itu cenderung tidak profesional ketika merasa tidak diawasi. Kalau di sekolah misalkan, kapan itu sekolah itu kerja bakti beres-beres, semua diberesin, semua dibersihin. Kapan Bu? Ketika mau ada sidak dari dinas pendidikan. Coba kalau nggak ada, ya mau berantakan kah, mau gimana, ya enggak apa-apa. Tapi ketika mau ada pengawasan, ada sidak, semuanya diberesin. Dan begitu. Coba kesadaran ini setiap saat ada, ya. Sampah ya berserakan sekarang diberesin, ya, tong sampah yang kurang disiapin, begitu kan? Kantor juga demikian. Ketika ada sidak dari pusat, semuanya pasti beres-beres itu. Barakallahu fikum. Nah itulah fungsinya pengawasan. Ya pengawasan itu akan menjadi kontrol. Ya bagi kualitas. Maka coba bayangkan kalau orang itu selalu merasa diawasi Allah, berarti dia selalu terkontrol jiwa raganya. Dan dia pasti akan selalu berada di atas kebenaran, di jalur yang benar. Dia tidak mau mencela-mencela, tidak mau nyimpang kanan, nyimpang kiri, lurus. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi Allah. Dan pengawasan Allah, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak terbatas pada ruang lingkup tertentu. Kalau CCTV sudutnya mungkin terbatas. Tidak semua bisa menjangkau. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalamannya kita. Allah Maha tahu tentang isi hati manusia. Innallaha alim bidzatis sudur. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pelajaran pertama. Allah Maha mengetahui akan amal ibadah para hambanya. Jika kesadaran ini ada pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu memaksimalkan amal ibadah kita. Kemudian pelajaran yang kedua, ayat ini juga menerangkan tentang anjuran untuk mengerjakan qiyamul lail. Salat di malam hari atau juga yang disebut dengan tahajud. Pernah kita singgung, ibu yang dirahmati Allah, salat tahajud itu khusus difardukan atau diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umatnya maka disunnahkan. Sunnah muakkadah atau ghairu muakkadah. Ibu, salat lail tahajud itu sunnah muakkadah atau sunnah ghair muakkadah. Muakkadah, dia sunnah muakkadah. Salat paling mulia, paling utama setelah salat wajib 5 waktu, di antaranya adalah salatul lail. Maka dia sunnah muakkadah. Nah, di antara bukti bahwa qiyamul lail itu tidak wajib berdasarkan ayat ini adalah pada kalimat wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan demikian pula segolongan, berarti tidak semua, segolongan dari orang-orang yang bersama dirimu. Nah, kalimat segolongan berarti tidak semuanya.
Kalau seandainya salat malam itu wajib bagi umat Nabi Muhammad, tentu ketika tidak ada yang salat pasti Nabi akan memperingatkan mereka. Ternyata yang ikut bersama Nabi hanya segolongan saja. Berarti segolongan yang lain, orang-orang yang lain tidak ikut. Nah, ini di antara bukti bahwa qiyamul lail itu bagi umat Rasulullah tidak wajib, alias dia sunnah muakkadah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kapan anjuran untuk salatul lail atau salat tahajud? Yaitu salat di malam hari. Salat di malam hari. Dari kapan sampai kapan batasannya? Ba'dal isya sampai datangnya waktu salat subuh. Kalau isya itu selesai jam 8, subuhnya jam 5, berarti ada sekitar 9 jam waktu bolehnya kita mengerjakan salatul lail. Makanya kan disebutkan Nabi kadang mempergunakan 2/3 malamnya untuk qiyamul lail. Berarti setarnya sekitar jam 10-an, jam 11. Kenapa? Karena 2/3 malam. Artinya Nabi di penghujung malam, awal malam beliau sudah tegak salat. Tentu setelah istirahat sebelumnya. Kadang Nabi mengerjakan salat itu nisful lail, separuh malam. Berarti dari pertengahan malam sampai datangnya waktu subuh. Terkadang Nabi mengerjakan salatnya itu 1/3 malam saja, yakni di 1/3 malam terakhir. Jadi kadang 2/3 dari waktu malam, kadang separuh, kadang 1/3-nya. Itu siapa, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita Bu, seringnya kebablasan Ustaz. Barakallahu fikum. Ibu-ibu di sini masya Allah ahli tahajud semua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu salat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini juga ada anjuran untuk menghidupkan malam dengan ibadah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ayatnya sudah kita bahas. Jadi ibadah, bacaan Quran, zikir, munajat, doa di waktu malam itu lebih berkesan dan lebih mudah untuk ikhlas karena Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi hidupkan malam dengan ibadah baik selama 2/3 malam atau separuhnya atau 1/3-nya. Faidah berikutnya, yakni dari kalimat wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah Subhanahu wa taala yuqaddir. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah juga maha mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Taib. Dari kalimat ini kita bisa mengambil faedah. Allah maha mengetahui kadar siang dan malam dengan akurat dan pasti. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlewat. Hanya Allah yang mengetahui batas-batas waktu tersebut. Sehingga dia juga mengetahui seberapa kadar kalian mendirikan salat malam. Demikian juga kadar ibadah yang dilakukan oleh manusia pada setiap harinya.
Karena manusia hidup untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah itu lailan wa naharan. Dikerjakan baik di malam hari ataupun di siang hari. Ketika Allah dikatakan Allah lah yang maha mengetahui ya batasan-batasan waktu malam dan siang, berarti Allah juga yang maha mengetahui seberapa kadar kita ya di dalam menggunakan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepadanya. Jadi dari 24 jam itu, berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah, itu Allah Maha tahu. Kitanya sendiri mungkin tidak ngitung. Begitu ya. Kita sendiri kadang tidak tahu, saya ini banyak baca WhatsApp kah atau banyak baca mushaf. Ya kan? Saya ini banyak sholat kah atau banyak tidur. Ya kan? Saya ini banyak zikir kah ataukah banyak ngomongin orang. Ya kadang manusia tidak mendeteksi hal-hal yang seperti itu. Namun Allah Maha tahu. Dari 24 jam yang kita lewati dalam keseharian kita, berapa kadar yang kita gunakan untuk ibadah. Ya Ibu, kira-kira didominasi oleh apa nih? Ada sebagian ulama yang ngitung-ngitung nih, mengkalkulasikan. Jadi kalau orang matinya itu antara 60 sampai 70 tahun, yang kemudian ibadahnya dihitung dari akil baligh sampai matinya, itu kalau dipres semua ibadahnya itu digabungkan, itu hanya 2 tahun saja. Hanya 2 tahun saja. Artinya sholat 5 waktunya dikumpulkan. Ya sehari misalkan 1 jam untuk sholat 5 waktu ini. Berarti kan 1 bulan 30 jam. Ya kemudian 12 bulan berarti 36 jam. 36 jam itu cuman sehari setengah. Ya kan Ibu? Itu untuk sholat saja. Untuk sholat saja. Yang dipakai baca Qur'annya berapa? Pokoknya dipres. Ini untuk orang yang normal ya, yang rajin. Dia ngerjain yang wajib, dia ngerjain yang sunnah. Itu kalau dipres dikumpulin semua ibadahnya, hanya menghabiskan 2 tahun saja. Berarti sedikit atau banyak Ibu? Sedikit banget. Dari 60 sampai 70 tahun, itu ibadah kita kalau dipres cuma 2 tahun saja. Itu teh yang normal. Amal wajibnya dikerjakan, yang sunnahnya juga dikerjakan. Bagaimana yang malesnya? Yang mengerjakan amalan itu mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Berarti lebih kurang dari itu. Ya, pantas saja Ibu kalau kemudian dipres cuma 2 tahun. Wong yang kita habiskan untuk tidur saja berapa lama? Ibu sudah tidur berapa tahun, Bu? Yang sepuh pasti lebih banyak tidurnya itu. Sekarang saja kan lagi ngantuk ini. Sebagian ulama menyebut manusia itu tidur menghabiskan separuh usianya. Sebagian mengatakan 1/3 usia. Jadi kalau ibu sekarang 60 tahun usianya, ibu sudah tidur 20 tahun. Kalau tidur ibu itu digabungkan, itu 20 tahun. Kalau dirapel di awal ibu, dari semenjak lahir tidur aja. Nah itu bangun-bangun usia kawin. Bangun-bangun langsung cari jodoh. 20 tahun.
Sebagian ulama bahkan mengatakan tidak berlebihan kalau kemudian separuh usia manusia dipakai tidur. Ya pantas saja, kita waktu balita kan kerjaannya tidur saja. Orang Sunda bilang hardolin, dahar modal ulin. Ya. Anak kecil balita kan kerjaannya gitu, nangis dia pengen makan, nangis lagi ngompol, nanti main-main, habis itu tidur. Kerjaannya gitu saja. Nah kalau ada orang sudah dewasa, ritme hidupnya begitu, hardolin, nah berarti masa kecil kurang bahagia itu. Ini separuh usia kita. Orang lagi rapat kabinet tidur, ada kan ibu? Lagi taklim tidur, lagi dengerin khutbah Jumat tidur, kadang pegawai di kantor tidur, apalagi kantor-kantor pelayanan, nggak ada yang dilayani ini, tidur mereka. Kalau nggak tidur jalan-jalan. Makanya jangan kaget kalau di pasar kadang kita ketemu orang pakai seragam, padahal jam kerja itu. Ya ibu-ibu mungkin pengalaman ya. Nah, sebagiannya tidur. Belum kalau ibu safar, ibu berangkat umroh, di pesawat berapa jam bu? 9 jam. Enaknya ngapain tuh? Baca Quran, zikir, atau tidur? Tidur itu bisa separuh perjalanan. Ya. Meleknya paling pas dibagi makanan saja, sama pipis. Malah ada pesawat itu disuruh tidur kita, dimatiin lampunya semua sama pramugari itu. Ya. Ayo tidur pak, jamaah tidur. Ini disuruh tidur. Itu biasanya habis makan itu, suruh tidur. Nanti dibangunin, makan lagi. Ya. Itu orang perjalanan ibadah gitu, tidur isinya. Belum nanti datang ke hotel kecapean, tidur lagi. Separuh usia kita ini habis pakai tidur. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Jadi Masya Allah, Allah itu maha tahu berapa kadar waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Dan ternyata sedikit sekali. Sedikit sekali. Ada orang taklimnya 1 jam, ngobrolnya 2 jam bu. Qobliyah sama ba'diyah. Sebelum taklim ketemu besti ngobrol, nguplok ngobrol. Ya. Sebagian orang sedang taklim bikin majelis sendiri, ngobrol lagi. Jadi, kalau nggak ngobrol tidur dia. Jadi. Nah, nanti habis taklim juga begitu. Orang pada pulangan dia mah nggak ngobrol lagi, bekesah dia. Ya. Kan ada orang yang kalau nggak bekesah itu pegel badannya. Ya. Barakallahu fikum. Allah maha tahu berapa kadar dari 24 jam yang kita lalui setiap harinya, berapa yang kita gunakan untuk ibadah. Ya, kalau mau ngitung-ngitung begitu, rasa-rasanya malu kita sama Allah. Ibadah cuma 2 tahun kalau dikumpulin, tapi pengennya surga Firdaus. Ya kan ibu? Malu rasanya. Tapi walhamdulillah Allah itu Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Ghafur, Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Nanti di penghujung ayat ini juga Allah tutup ayat ini dengan 2 namanya, Rahman, Ar-Rahim dan Al-Ghafur. Ternyata 24 jam yang kita miliki dalam keseharian kita, yang kita lalui dalam keseharian kita, semuanya bisa bernilai pahala. Syaratnya satu saja,
ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keikhlasan. Begitu. Jadi separuh usia kita yang kita pakai tidur tetap bisa jadi pahala kalau tidur kita mengikuti sunnah. Bekesahnya ibu ya dengan teman-teman itu tetap bisa jadi pahala kalau kemudian tidak melanggar aturan syariat. Makan-makannya kita itu bisa jadi pahala. Bermuamalahnya kita bisa jadi pahala. Bahkan BAB, BAK-nya kita bisa jadi pahala. Bicara diamnya, bergeraknya dia bisa jadi pahala semuanya di sisi Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Syaratnya ittiba'us sunnah, ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya. Fataba alaikum. Fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi hanya Allah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu tersebut. Maka fataba alaikum, dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Artinya tidak kuat kita bacaan-bacaan yang panjang, bacalah yang mudah bagi kita. Yang mudah bagi kita. Yang mudah bagi ibu apa? 4 kul. Jadi, ini ibu-ibu di sana ibu ya, yang nggak belajar tajwid, nggak belajar tahfiz. Ibu-ibu di sini kan belajar tahfiz. Jadi seringan-ringannya bacaan, sependek-pendeknya bacaan. Kalau ibu-ibu di sini ya anaba itu. Ya. Kalau ibu-ibu di sana itu 4 kul. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kalau itu yang dibaca kul ke hatinya. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini ada pelajaran, Islam adalah agama yang mudah dan datang membawa kemudahan dan keringanan bagi para pemeluknya. Ada beberapa ayat yang menegaskan tentang itu. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ketika ada sesuatu yang masyaqqah, berat kita rasakan, maka dia akan menghasilkan taisir, kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan. Atau dengan istilah ada rukhsah di dalam syariat kita ini. Di ayat-ayat yang lain ada di surat Al-Baqarah 185 dan 286, di surat At-Taghabun ayat 16 juga Allah menegaskan ya bahwa agama ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu orang pun di luar batas kemampuannya. Nabi sendiri menyatakan ad-dinu yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Yang enggak boleh itu bermudah-mudahan. Itu lain ibu ya. Mengambil kemudahan dengan bermudah-mudahan. Itu berbeda. Bermudah-mudahan itu tidak boleh. Berarti tasahul namanya. Ya dia tasahul. Lalai kalau begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di kalimat berikutnya Allah menggambarkan ya bagaimana keringanan-keringanan itu Allah berikan. Alima an sayakunu minkum mardha
wa akharun yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Allah sebutkan 3 kondisi manusia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemudahan dan keringanan. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Nah, ini pertama, orang yang sakit. Yang kedua, Allah pun mengetahui di antara kamu ada orang-orang yang sedang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah. Mereka itulah para pejuang nafkah. Berjuang demi memenuhi kewajibannya, menunaikan kewajibannya, menafkahi istri dan juga anak-anaknya. Mencari sebagian dari karunia Allah. Di surat Al-Jumu'ah itu kan Allah menyampaikan, fa idza qadaytumus salata, apa ayatnya Bu? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat itu telah dilaksanakan, selesai salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu itu beruntung. Begitu. Jadi sebagian orang ada yang sedang berjuang mencari sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di darat, ada yang di rawa, ada yang di laut, permukaan laut, bahkan ada yang di dalam laut. Masya Allah Ibu, kerja di dalam laut itu penghasilannya gede. Ya, saya pernah ketemu jamaah dulunya mantan tukang elas, tapi di dalam laut. Masya Allah, itu sekali kerja gede bayarannya. Ada orang yang kerjanya di awang-awang, di udara. Masya Allah, ini artinya orang-orang yang sedang bertebaran ya di alam semesta ini dalam rangka untuk mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak boleh lepas dari zikrullah. Tetap kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya supaya kita beruntung. Nah, ini orang yang kedua. Sebagian orang itu ada yang sedang bertebaran di muka bumi mencari rezeki. Kemudian yang ketiga, sebagian orang-orang yang lain lagi ada yang sedang berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu jangan lupakan saudara-saudara kita di Palestina, ya. Berita mereka tidak heboh lagi, kalah sama berita Pilpres. Ya kan? Padahal mereka masih tetap butuh uluran tangan kita. Masih tetap butuh doa-doa terbaik kita. Doakan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita sesama muslim di Palestina. Ya, semoga Allah tabahkan mereka. Yang meninggalnya semoga mereka mendapatkan syahadah di sisi Allah. Yang masih hidupnya semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran kepada mereka sehingga menjadi pahala berlimpah bagi mereka dunia dan juga akhiratnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga ada orang-orang yang sedang berjihad. Nah, inilah 3 orang yang kemudian mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sampaikan di antara bentuk kemudahan beribadah yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah mendirikan sholat sesuai kemampuan masing-masing. Karena di antara mereka ada yang sedang sakit, makanya ada fikih sholat khusus orang sakit. Tentu bukan di sini pembahasan, ini pembahasan fikih yang sangat panjang. Juga ada yang sedang mencari sebagian karunia Allah, para musafirin, para pejuang nafkah.
Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada juga tentang sholat musafir, pembahasan tersendiri di kitab-kitab fikih. Bahkan sebagian yang lain ada yang sedang berperang di jalan Allah. Ada fikih sholat perang, khusus bagi mereka yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sholatul khauf. Nah, Allah berikan kemudahan kepada mereka, ya, ketika mereka tidak mampu atau terhalang dengan hal-hal tadi untuk menunaikan salat malam. Ya. Coba bayangkan kalau kita diwajibkan salat malam. Ya. Kebayang ibu ya, subuh saja yang cuma 2 rakaat, banyak orang ninggalin. Tidak peduli. Dia baru bangun jam 8, baru bangun jam 9. Itu cuma 2 rakaat yang kalau dikerjakan tidak nyampe itu 10 menit. Ya. Paling banter 10 menit. Begitu kan? 2 rakaat saja. Ini banyak orang meninggalkan. Bagaimana dengan salat malam ketika diwajibkan? Akan ada masyakoh yang begitu berat. Ketika kita safar, ketika kita sedang sakit, atau saat-saat momen tertentu, ya ketika kaum muslimin berhadapan dengan musuh Allah di medan perang, ya tentu berat ini mengerjakan salat malam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, jika kita cermati ayat ini, di dalam ayat ini Allah menyandingkan jihad dengan usaha mencari rezeki. Itu dihubungkannya dengan waw ataf saja. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharun yuqatilun fi sabilillah. Bersanding di sini pakai waw ataf, kata penghubung waw. Antara orang yang mengais rezeki, mencari rezeki, dengan orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Di sini disandingkan. Maka pelajarannya, hal ini menunjukkan bahwa ayat ini tidak membeda-bedakan usaha berjihad mengangkat senjata melawan musuh Allah dengan berusaha mencari rezeki. Kenapa demikian? Sebab keduanya bermanfaat bagi kaum muslimin. Jihad li'i'la'i kalimatillah, orang cari rezeki juga untuk menegakkan kewajibannya, menunaikan tanggung jawabnya. Dua-duanya bermanfaat. Bahkan sebagian asar mengatakan talabul halal jihad. Talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal itu bagian daripada jihad. Nah, kalau suami ibu sedang malas-malas, kasih tahu bu, mas kok jihad malas? Ini jihad loh. Ya. Syukur kita di sini jihadnya nggak angkat senjata. Ya, cuman angkat apa bu? Ada yang jihadnya ngangkat pena saja, ada yang jihadnya ngangkat badan saja, kerjaannya ringan. Ada orang kerjaannya cuman tanda tangan saja, tapi tanda tangannya berharga. Gitu kan? Barakallahu fiikum. Ada orang kerjaannya di kantor, duduk di depan laptop, depan komputer. Kerjaannya duduk saja di ruangan ber-AC, gitu kan. Masya Allah, kerjaannya melayani, ya pelayan masyarakat. Masya Allah, nggak kena panas, nggak kena hujan, di ruangan ber-AC. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini juga bagian daripada jihad. Ya termasuk mereka yang berjibaku, ya peras keringat banting tulang demi ya menunaikan kewajiban menafkahi istri dan anak-anak. Makanya banyak orang mengistilahkan para pejuang nafkah. Para pejuang nafkah. Masya Allah ibu. Kadang kita lihat orang sampai kecapean, hanya beralaskan kardus bekas di depan toko yang tutup. Masya Allah, begitu lelapnya dia istirahat. Yang mungkin tidur kayak gitu tuh didambakan orang-orang kaya yang punya penyakit tidak bisa tidur.
Apa itu? Insomnia. Insomnia, Bu ya. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit begitu. Kita mah alhamdulillah kan Ibu, gampang banget tidur tuh. Ya. Pokoknya asal nempel saja. Asal nyandar gitu ya. Barakallahu fikum. Apalagi dengerin kajiannya Abu Yaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini orang yang sedang berjuang mencari nafkah, mencari yang halal, sesungguhnya mereka sedang berjihad. Mereka sedang berjihad. Nanti di bulan Ramadan juga sama. Itu cari nafkah itu, Masya Allah, itu amalan wajib. Makanya mohon maaf Ibu ya, kita juga jangan terlalu berlebih-lebihan kepada orang. Dunia terus, dunia. Ya. Ketika ngelihat ada orang semangat untuk mencari nafkah. Taib, memang yang dikerjakan urusan dunia, mengais rezeki. Begitu kan? Tapi seorang muslim dia yakin ini ibadah yang besar. Dia sedang menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Artinya kita juga jangan terlalu mudah menjustifikasi orang ketika orang profesional di dalam mencari nafkah kemudian kita anggap dia sahibud dunya. Oh, ahli dunia itu. Dunia terus hidupnya. Enggak begitu. Dia sedang berjihad kalau dia mencari yang halal. Kalau dia mencari rezeki Allah dengan tidak mengabaikan kewajiban yang lain, bisa jadi ya dia lebih mulia daripada kita derajatnya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sisi yang lain ada orang yang tasahul, bermudah-mudahan. Banyak itu ummahat yang curhat, Ustadz suami saya malas kerja. Gitu ya. Malas kerja. Padahal dia punya kewajiban menanggung nafkah. Ya, sampai kemudian istrinya harus kerja. Ya, semua kebutuhan rumah ditangani oleh istrinya. Ini kan dunia terbalik. Dunia terbalik. Ketika dinasehati, saya nggak mau terfitnah dunia. Loh, Anda itu suami berkewajiban untuk cari nafkah. Ya. Nafkah itu wajib. Anda kalau mencari nafkah maksimal, profesional, Anda sedang menunaikan kewajiban yang pasti berpahala. Ya. Barakallahu fiikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan usaha jihad ya dengan usaha mencari rezeki, sebab keduanya bermanfaat bagi kaum muslimin asal dikerjakan menurut perintah Allah, sejalan dengan aturan Allah. Yang dicari adalah perkara yang halal, kemudian juga dengan cara-cara yang halal. Ada yang dicari halal tapi caranya tidak halal, maka jadi haram. Apalagi orang mencari yang haram, maka usaha halal dia untuk yang haram ini tidak dianggap. Waliyadzubillah, sebagian orang yang dicari adalah perkara haram kemudian juga dengan cara-cara yang haram. Na'udzubillah. Jadi orang mengais rezeki, menunaikan kewajiban mencari nafkah, ini juga bisa bermanfaat. Kalau orang berjihad, dia berarti mempertahankan agama, sedangkan berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, dagang, jualan, ternak, tani, jadi tukang jahit, atau apapun itu bisa membiayai keluarga. Bahkan kalau dia mendapatkan rezeki yang berlebih, dia pun bisa menegakkan agamanya dengan hartanya,
dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan amal jariyahnya, dengan wakafnya. Ya kan? Masya Allah. Orang kaya itu bisa belajar, juga bisa menjadi wasilah bagi orang lain untuk sama-sama belajar. Orang miskin bisa belajar, tapi dia memberikan fasilitas kepada orang untuk bisa sama-sama belajar, berat. Orang kaya selalu punya nilai lebih kalau dia pandai mengelola harta kekayaannya. Orang miskin bisa sholat berjamaah di masjid. Orang kaya bisa sholat berjamaah di masjid. Dia pun bisa membangun masjid untuk kaum muslimin sholat di dalamnya. Ya kan Ibu? Orang miskin bisa pesantren. Orang kaya bisa pesantren sekaligus membangun pesantren. Ya, Masya Allah. Banyak yang bisa dilakukan. Bisa bangun rumah sakit gratis, bisa bantu Palestina. Oh, banyak dari kebaikan-kebaikan harta yang ternyata endingnya sama-sama menegakkan agama Allah. Jihad menegakkan agama Allah, orang mengais rezeki, kemudian Allah berikan kelimpahan rezeki, dengan hartanya itu dia pun bisa menegakkan agama Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mau dihabisin, Bu? Dihabisin aja ya. Sudah 1 jam. Sudah kerasa ini. Mau dilanjutin? Baik, biar selesai ya. Berikutnya, faidah keberapa? Ke-6. Di antara bentuk kasih sayang Allah dalam pelaksanaan sholat adalah membaca bacaan ayat atau surat yang mudah dan ringan bagi kita. Tentu dengan catatan, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan aspek yang menjadi kesempurnaan ibadah sholat tersebut. Jadi bukan dengan menghilangkan tumakninah sholat, alias merampungkan sholat dengan sangat patas. Bukan bis saja yang patas. Ada orang sholat patas, ya, tergesa-gesa secepat kilat. Wallahul musta'an. Ini hati-hati ibu-ibu. Ya, saya sering dapati ibu-ibu sholatnya itu gurung gusuh, kayak dikejar setoran. Gitu ya. Mau kemana ya orang itu? Sholat itu kok tergesa-gesa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada musi'us sholah, kepada seseorang yang buruk sholatnya. Apa kata Nabi? Di antara poin pelajarannya, Iqra ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat atau surat dalam Quran. Apa yang mudah bagi kita? Ya. Tadi dengan catatan jangan bermudah-mudahan. Asal jangan bermudah-mudahan. Ya. Artinya level yang mudah bagi kita itu harus meningkat. Levelnya naik. Semoga yang mudah bagi kita itu ya surat An-Naba, begitu 1 rakaat. Ya, Ibu. Masya Allah. Itu yang paling ringan bagi saya. Nah, seharusnya begitu. Kalau yang berat ya Al-Baqarah 1 rakaat 2 juz 1/4 itu, ya. Barakallahu fikum. Ya, berat ya bagi kita itu yang enggak terbiasa. Di sebagian pesantren itu Masya Allah, taraweh itu dengan bacaan-bacaan panjang 11 rakaat. Nah, itu luar biasa. Bisa 1/4 juz 1 rakaat itu. Dan dikerjakan dengan santai, tidak tergesa-gesa. Nanti dapat 2 rakaat, istirahatnya 10 menit. Ngopi dulu, baca Quran dulu, zikir dulu, nanti lanjut lagi, begitu. Tapi sekali berdiri ya panjang. 1 rakaatnya bisa 15 menit. Begitu.
Nah ini di bulan Ramadan sebagian saudara kita mampu mengerjakan seperti itu. Alhamdulillah Bu, saya juga pengalaman. Tapi kalau tidak salah cuma 2 malam saja. Ya. Setelah itu KO. Ya bayangin 11 rakaat dari jam 12 malam sampai sahur 4 jam. Jadi kalau imamnya baca ujung ayat tuh kayaknya ini selesai sudah. Ternyata lanjut lagi. Nanti ujung ayat kayaknya di sini berhenti dia. Ruku ruku Pak Imam. Ternyata enggak ruku-ruku juga. Akhirnya enggak menikmati gitu. Enggak bisa menikmati. Jadi memang telapak kaki itu kerasa banget. Ya kebayang Nabi sampai bengkak-bengkak itu Ibu ya. Telapak kakinya. Bukan karena asam urat. Tapi karena saking lamanya berdiri. Saking lamanya berdiri. Itu betul kita ngerasain Bu. Sakit ini telapak kaki ini kalau berdiri terus. Ya. Si dekap juga kadang jadi pegel gitu. Makanya sebagian orang ada yang si dekapnya itu dikunci. Ya. Si dekap itu kan kanan di atas kiri kan begitu Ibu ya. Nah ada yang si dekapnya itu dikunci kayak orang kedinginan itu dia ngunci tangannya begini. Jadinya nggak pegal gitu. Enggak benar itu. Ya. Karena kalau si dekap gini itu rasanya pegal gitu. Barakallahu fiikum. Nah itu intinya berusahalah ya, Ramadan ini momen yang baik untuk kita murojaah hafalan, nambah hafalan selain tadarus Qur'annya. Taib. Kemudian faidah yang ketujuh, semangat dalam melaksanakan amalan sunnah. Tidak boleh sampai mengabaikan dan melalaikan amalan yang wajib seperti salat 5 waktu dan zakat. Makanya di sini Allah tegaskan. Ya di sini Allah tegaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, walaupun kita kemudian mendapatkan keringanan, kemudahan di dalam pelaksanaan amalan-amalan sunnah seperti salat malam, tetaplah kata Allah menegakkan salat 5 waktu, menunaikan zakat. Jadi semangat kita di dalam mengamalkan yang sunnah tidak boleh mengabaikan yang wajib. Ya, sebagian ulama menyatakan min alamat ittiba'ul hawa al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasul anil qiyam bil wajibat. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah bersegera, maksudnya bersemangat melakukan amalan sunnah namun malas menunaikan kewajiban. Ada orang tarawih itu Ibu nggak pernah absen, tapi sholat subuh nggak dikerjain. Maghrib nggak sholat, isya nggak sholat, dia nunggu tarawih saja. Ini kata para ulama orang yang makhdu', orang yang tertipu. Man kanatil fadail ahamma ilaihi min ada'il faraid fahuwa makhdu'un. Barang siapa yang amal-amal sunnahnya lebih dia pentingkan daripada amal-amal fardunya, maka dia itu orang yang tertipu. Duha rajin, Masya Allah. Zuhur nggak dikerjain. Nah, ini orang-orang begini biasanya ada udang di balik batu. Biasanya dia pengen sesuatu dari dunia. Ya, katanya duha itu datangkan rezeki, ngelancarkan rezeki. Akhirnya dia kerjain, dia sempat-sempetin. Tapi kenapa sholat zuhur tidak dia sempatkan? Kan aneh. Padahal duha dengan zuhur, mana yang lebih utama Ibu? Zuhur. Karena zuhur itu wajib. Duha itu sunnah. Subuh dengan tahajud, mana yang lebih utama? Salat subuh. Tahajud itu sunnah muakkadah. Subuh itu adalah wajib. Nah ini keanehan yang sering terjadi di kita. Barakallahu fiikum. Sahur, hukumnya apa Bu? Sunnah atau wajib? Sunnah. Sahur itu sunnah. Dan simpel sekali, tegukan air sudah dihitung sahur. Ya kan? 1 butir kurma, tamar sudah dihitung sahur. Cuman kan orang kita enggak, belum ketemu nasi belum sahur. Ya.
Taib. Sahur hukumnya sunnah. Salat subuh wajib. Ada enggak orang sahur tapi subuh enggak? Banyak. Oh, gimana? Ya. Dia tidak kelewatan salat subuh, wong sahurnya jam 2 malam. 2 piring lagi. Gitu ya. Di situ berat perutnya, narik-narik matanya, akhirnya melanjutkan perjuangan. Tidur lagi. Akhirnya subuhnya bablas. Nah, ini orang nggak pakai ilmu puasanya. Taib. Dan banyak sekali. Makanya kata para ulama, wa hadhihi halu katsirin minan nas. Inilah keadaan kebanyakan manusia. Mereka fokus dengan amal-amal sunnah tapi melalaikan yang wajib-wajib. Barakallahu fikum. Fokus puasa Senin Kemis. Tapi gara-gara puasa Senin Kemis, malas dia berangkat kerja. Mas kerja mas, kita nggak punya susu buat anak-anak. Diam kamu, saya sedang puasa. Gitu. Puasanya puasa sunnah. Ya. Cari nafkah wajib. Puasa Senin sunnah. Nggak boleh gara-gara puasa Senin Kemis kemudian meninggalkan kewajiban. Banyak sekali ini terjadi pada sebagian kaum muslimin. Baik. Kemudian wa aqridullaha qardan hasana. Firman Allah Subhanahu wa taala, berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Apa yang dimaksud di sini? Memberi pinjaman yang baik kepada Allah maksudnya berinfak di jalan Allah secara umum. Bersedekah di jalan Allah secara umum, baik untuk dirinya, keluarganya, untuk fakir miskin, anak-anak yatim, kaum du'afa, untuk jihad fi sabilillah. Semua itu dikerjakan dengan niat menegakkan agama Allah dan niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan balasan di akhirat nanti. Nah, inilah yang dimaksud dengan memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Allah menyebutkannya dengan istilah qardun, ya, qard, ya. Artinya pinjaman, padahal ya Allah itu kan maha kaya, tidak butuh dipinjami oleh para hambanya. Tapi Allah memang mengungkapkannya begitu. Dan itu disebutkan di beberapa ayat yang lainnya. Ya, di beberapa surat yang lainnya. Jadi ayat yang semisal dengan ini, wa aqridullaha qardan hasana, itu ada di ayat-ayat dan surat-surat yang lain. Nah, kenapa Allah mengungkapkannya dengan qardan, ya? Dengan pinjaman. Padahal Allah itu maha kaya, tidak butuh dipinjami. Barakallahu fikum, kata para ulama, ini dalam rangka memberitahukan dan menegaskan bahwa pahala yang dijanjikan atas perbuatan tersebut terjamin dan pasti akan mereka dapatkan. Sebagaimana orang yang meminjam, pasti dia akan mengembalikan pinjamannya. Nah, begitu. Jadi semua kebaikan lakukan, ya. Nah, itulah kita berarti sedang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, yang kelak nanti kita akan mendapatkan balasannya. Sebelum terakhir. Kebaikan sekecil apapun selama di jalan Allah adalah lebih baik dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang dihabiskan untuk kepentingan duniawi. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kita korbankan di jalan Allah itu lebih baik dan lebih berlipat ganda pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan apa yang dihabiskan untuk kepentingan duniawi. Ibu, dunia itu kan akan kita tinggalkan. Yang kita belikan baju pasti lusuh, yang kita pakai makan pasti jadi kotoran, begitu kan? Maka yang akan tersisa membersamai kita selama-lamanya jika kita ikhlas karena Allah
adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Allah setelah itu memerintahkan untuk istighfar. Wastaghfirullah. Nah, di sini pelajarannya anjuran agar memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena semaksimal apapun seorang hamba dalam mewujudkan kebaikan dalam kehidupannya, pasti saja akan mendapatkan berbagai macam kekurangan. Nah, kekurangan itu ditambal, ditutupi dengan istighfar. Istighfar yang dipanjatkan kepada Allah, kemudian diterima oleh Allah, itulah yang akan menutup dan menghapuskan aib seseorang tatkala dia dihisab pada yaumul qiyamah. Makanya dengan kasih sayang Allah dan Rasulnya untuk kita semua, rata-rata selesai kita melakukan amal kebaikan, penutupnya mesti istighfar. Permohonan ampun kepada Allah. Ibu selesai wudu, doanya apa? 2 kalimat syahadat ya. Selesai wudu, kita ngucapin 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini kan makna permintaan ampunan. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang taubat kepadamu, kembali dengan memohon ampun kepadamu. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah diriku termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri, membersihkan diri dari kesalahan dan dosa. Selesai sholat, apa yang dilakukan? Istighfar 3 kali. Di penghujung kita menyelesaikan ibadah puasa, apa yang kita baca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah, ampunkanlah kesalahanku. Kan begitu. Selesai ibadah haji itu di surat Al-Baqarah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Di surat Al-Baqarah itu. Apabila kalian sudah menyelesaikan manasik haji kalian, fa idza afadtum min arafatin, ya, apabila kalian sudah bertolak dari Arafah yang menjadi puncak haji, maka salah satu di antara perintah Allah, beristighfarlah, mohonlah ampunan kepada Allah. Jadi selesai berhaji juga istighfar. Ya kan Ibu? Nabi Nuh ketika selesai menyampaikan dakwah di surat Nuh, nanti akan datang pembahasannya, beliau diperintah istighfar oleh Allah. Selesai kita bermajlis, apa yang dibaca Ibu? Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah, berarti sudah ditutup majelis. Ya. Itu isinya istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita selesai bermajelis membaca istighfar, kafaratul majlis. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah dengan 2 namanya yang husna, Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Ya, Allah Maha tahu bahwa manusia itu mesti punya kelemahan. Sehebat apapun dia berikhtiar untuk jadi orang bertakwa, maka jangan khawatir, ya. Allah itu Maha Ghafur. Allah juga Maha memberikan rahmat. Nama Allah Al-Ghafur itu terulang, penyebutannya 91 kali dalam Quran.
Nama Allah Ar-Rahim itu terulang 123 kali penyebutan dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah selesai, Bu? Alhamdulillah sudah selesai ya. Berarti nanti Ramadan insyaallah hari Kamis Ibu ya, jadwalnya jam 9 pagi. Nanti kita tetap bahas tafsir ya, karena Ramadan itu bulan Quran. Kita tunda dulu pelajaran-pelajaran yang lain, fokuskan dengan pelajaran Quran. Jadi nanti insyaallah kita lanjut surat berikutnya setelah ini. Surat apa itu? Setelah Muzammil ke atas? Bukan, itu kan ke bawah. Maksudnya ke belakang. Ini ke depan. Kita kan dari belakang ke depan. Al-Mudassir sudah selesai, Bu. Al-Jin. Nah, nanti insyaallah bulan Ramadan kita bahas tentang jin. Surat Al-Jin. Insyaallah ta'ala. Ramadan kapan, Bu? Ramadan ya 1 Ramadan ya. Mulainya 1 Ramadan. Kemungkinannya Selasa ya. Kemungkinannya Selasa. Kita ikuti ru'yatul hilalnya ya. Karena itu petunjuk dari Nabi. Kemungkinan Selasa. Berarti hari Kamis sudah mulai masuk ya? Hari Kamis sudah mulai masuk. Ya, semoga berapa Kamis? Coba lihat kalendernya. Kamis tanggal 14, tanggal 21, tanggal 28, sama tanggal 4. Jadi 4 kali. Ya, nanti informasikan saja Ibu ya. Ada 4 Kamis. Lebarannya tanggal berapa? Belum puasa sudah tanya lebaran. Lebarannya tanggal berapa, Bu? 1 Syawal. Ibu ketularan. 1 Syawal bertepatan dengan 11 ya? Atau 12 April? Ya, sekitar itu ya. Ya, berarti Kamisnya ada 4. Ya, hari Kamisnya ada 4. Jadi kalau kita gunakan semua, insya Allah ada 4 pertemuan. Baik Ibu, sampai di sini saja. Mohon maaf, kita tidak ada tanya jawab dulu karena sudah 1,5 jam. Ya, tanya jawabnya nanti saja. Insyaallah ta'ala. Baik Ibu, sampai di sini. Al-afu minkum. Ya. Jika ada khilaf, salah kata selama kita bermajelis, semoga Allah mengampuninya untuk kita semua, dan Allah pun semoga mengampuni hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat yang terjadi di antara sesama kita dalam muamalah, dan semoga kita saling berlapang dada, berlapang hati untuk memberikan uzur kepada saudara kita sesama muslim. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.